Ya, Iya. Apa kabar, Pak? baik-baik saja. Haleluya. Bapak Subani ini usianya sudah cukup lanjut, tapi semangatnya luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan Ya, sampai saat ini semangatnya tidak kendor, karena ya, dia telah merasakan kasih Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sembuhkan Pak Subani secara supranatural. Dari ya, tadinya kakinya harusnya diamputasi, dipotong, tapi oleh kasih Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Bahkan sampai saat ini masih bisa beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas yang normal karena Tuhan ya, Yesus itu setia. Oke, ya, Pak Subani, ya, terima kasih buat ya, kehadirannya. Dan pada ya, malam hari ini Bapak bisa menceritakan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini bagaimana ya, perjalanan iman Bapak. Ya, jadi ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Subani. Monggo, Pak. ya, ya. Waktu itu saya itu sakit, Pak. Sakit, saya berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Terus itu saya tidur malam itu ada keluar di tepi rumah gitu. Terus malam saya ada pembicaraan tuh yang pakai jubah putih gitu loh. Aku saya belum mengenal itu siapa, belum mengenal saya. Akhirnya saya Ya, Pak di Subani. ya, Pak, mungkin latar belakangnya dulu, Pak. Latar belakangnya dulu sebelum Bapak ketemu Tuhan, bagaimana perjalanan hidup Bapak. Jadi oh, apa yang Bapak lakukan dulu waktu masih di iman yang lama, terus bagaimana ya, perjalanan Bapak sampai berkeluarga, terus sampai ketemu Tuhan Yesus. Mungkin seperti ya. itu dulu, Pak. Yang latar belakang Oh dulu ya. ya, 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 monggo, Pak. ya, ya. Waktu saya masih belum masuk Kristen, masih Muslim, kita ya ikut pekerjaan Muslim itu ya mengaji, sholat. Tapi masih kecil saya belum belum berkeluarga itu. Terus saya selama tahun 70-an kita mulai merasakan. Kita nikah tahun 79. Saya nikah tahun 79, saya sudah bekerja ikut kendaraan tuh, akhirnya saya sholatnya ya enggak rutin, belang-belang gitu. Ya ngajinya malah berkurang, enggak pernah mengaji, terus sholatnya ya gitu kan tiap malam jarang pulang. Jadi supir itu. Malam jarang pulang, jadi sholatnya ya enggak, kita kerja malah enggak tentu, sholatnya enggak 5 kali, enggak. Kalau bisa ya sholat, kalau Hmm. enggak ya enggak. Oh, iya, iya, iya. Terus? Ketika kita berumah tangga, terus kerja supir itu kan ya malam enggak pernah pulang tuh Pak Yan. Hmm. Malam enggak pulang, terus kecapean tuh mungkin saya siang itu pulang dari supir itu saya kencing, ada belakang ada garasi gitu. Permulaannya itu asal mulanya ya sakit itu. Saya kencing ada belakang, terus saya didorong sama setan itu. Terus saya tidak bisa jalan, akhirnya lumpuh itu. Ya, terus Waktu itu kencing di mana, Pak? Bapak kencing di mana waktu itu? di garasi, di Oh. belakang mobil gitu. Oh, apa yang terjadi waktu itu, Pak? Ya, saya kayak didorong gitu, Pak. Didorong, Oh. tapi saya ya jatuhnya ke, ke depan ya nih. Jatuh ke depan kan ini enggak apa-apa gitu nih. Itu langsung dengkul itu sak kepala saya ini besar ya. Bapak jatuh Pak, waktu itu, didorong jatuh apa bagaimana? enggak ya, terungkuk ke depan. Oh, tertelungkup. Iya, itu langsung dengkul itu, kaki itu besar sak
kok kelapa itu celananya nggak bisa dilepas, langsung dipotong. Itu langsung Bapak waktu itu tempat yang Bapak kencing itu memang tempatnya angker apa bagaimana ya, pada waktu itu? Ya daerah angker itu, tempatnya orang Tionghoa itu. Oh. Garasi itu tempatnya orang Tionghoa. Oh, garasinya. Terus? Iya. Ya itu terus saya sakit dibawa di Sangkal Putung itu. Sangkal Putung udah berkali-kali tidak bisa sembuh. Iya. Sampai mungkin ada 6 bulan, tidak 7 bulan. Saya keliling cari Sangkal Putung itu tidak bisa yang ada menyembuhkan. Terus terakhirnya yaitu saya bawa ke dokter Witanto, saya kasih surat suruh ke Karangjangan. Terus di rumah sakit itu saya dibilangnya mau diputus gitu, saya kukuh tidak boleh. Satu ya tidak punya biaya, terus keduanya saya tidak boleh. Ya dokternya kan bilang gini, kalau ini tidak diputus umur Bapak tidak bisa panjang. Apa dokter tahu saya meninggal? Oh. Dokternya gitu nih, apa Bapak tahu saya mau meninggal? Itu penyakit itu bukan penyakit tumor, itu cuma saya kesleo. Terus sampai lama-lama itu terus tidak bisa, terus saya tidur ada luar terus, saya berapa bulan tidur ada luar. Jadi waktu habis didorong itu Bapak langsung dibawa ke Sangkal Putung. Iya, jatuh langsung nggak bisa jalan. Tapi Bapak tahu betul bahwa itu yang dorong itu bukan manusia kan? Bukan, nggak ada orang. Itu yang bilangnya yang teman saya yang paranormal gitu, bilangnya gini, itu ada orang duduk bawa anak kecil dulu, bilangnya saya kencingi, bilangnya gitu. Ya amblisnya cuma sedikit, kira-kira 10 cm tidak ada amblisnya itu, kayak omah rayap gitu. Jadi berdiri langsung saya jatuh. Berdiri langsung jatuh. Terus habis itu bagaimana? Bapak sudah tidak bisa jalan apa gimana tuh? Iya, tidak bisa jalan. Dibawa mobil ke Sangkal Putung. Untuk jemput? Ya, dia diantar teman, bawa mobil Kijang itu. Diantarnya ke Sangkal Putung. Ada Sangkal Putung, terus, ada 2 bulan, ya tidak ada perubahan. Apa yang Bapak rasakan dengan kaki pada waktu jatuh itu? Ya, sakit itu sakit, tidak bisa, tidak bisa ditekuk. Nggak bisa ditekuk? Iya. Bisari ada sama kelapa itu mungkin bisari. Dengkul itu. Dengkulnya besar seperti kelapa? Iya, besar sekali. Terus lama-lama yang bawah menghapus, malah kecil gitu. Darahnya tidak bisa ngalir ke bawah. Oh, jadi bawahnya makin mengecil tapi dengkulnya makin besar gitu? Iya. Itu lama, itu ada hampir 7 bulan lebih ya. Oh, hampir 7 bulan lebih. Nggak bisa jalan, pakai truk gitu. Iya. Pakai truk 2 gitu. Iya. Terus apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Bapak berobat kemana saja? Iya, Sangkal Putung itu pindah-pindah. Sampai saya dibilangi teman saya
dibilangi teman saya ada Pokmang Jakarta, ya saya sana pergi ke Jakarta ya, nggak bawa uang, ikut teman-teman berobat itu ke yang Jakarta. iya mati Pokmang gitu, dia nggak bisa Ya. sembuh. Terus Naik kemana lagi berangkat, Bapak? Kemana lagi berobatnya? ya, sekitar Kediri itu udah semua Pak, Ringin Pitu, Terus? pokoknya Sanggal Pitung yang juara-juara sudah saya datangi. Oh, yang jago-jago, yang dianggap sakti Iya, begitu ya? iya, nggak bisa sembuh. Tidak bisa Terus sembuh. mengecil gitu. Yang bagian bawah makin mengecil. Iya, Tapi masih bisa jalan waktu itu. Apa sudah tidak ya bisa jalan pakai sama krek gitu, sekali? pakai krek gitu, Oh, dua jalannya? itu loh Pak. Egrang loh, pakai egrang. Oh, Jalannya iya, pakai iya, iya. egrang. Pakai tongkat? Iya, tongkat itu. Yang seperti rumah sakit itu loh. Aluminium itu. Oh, iya, iya, iya. Tapi Ya terus gitu. kalau tidur istirahat bisa? Bisa. Pokok jalan toh enggak bisa. Tapi kalau makan? Makan ya enggak apa-apa, bisa. Hmm. Semua sehat, yang sakit cuma kaki itu kok. Kakinya toh yang ini ya? Iya. Sempat ke dokter nggak Pak waktu itu? Saya ke dokter ya itu disuruh bawa ke rumah sakit Karangjangan itu. Terus? Terus dari Karangjangan sama dokter Bambang itu dibilangi suruh motong itu. Oh, suruh diamputasi. Iya. Tapi saya kuku enggak bisa, saya enggak mau. Yang pertama Kenapa Bapak nggak mau? Enggak punya uang ya. Terus lah kaki kan enggak apa-apa kok dipotong. Mau dipotong belumnya itu enggak apa-apa, saya enggak boleh. Dokter bilang itu kalau tidak dipotong apa akibatnya, Pak? Umur Bapak enggak panjang. Bilangnya cepat mati lah. Karena itu sudah membusuk ya? Iya. Saya ya terus bilang gini, apa Bapak tahu lah kalau saya mau meninggal? Saya enggak percaya. Yang punya kuasa itu Tuhan. Pada waktu itu Bapak Bapak sudah kenal Tuhan Yesus belum, Pak? Belum. Bapak masih di dalam kepercayaan yang lama. Iya. Iya. Terus bagaimana lanjutannya itu? Apa yang Bapak alami setelah selama 7 bulan Bapak lumpuh, artinya tidak bisa jalan? Iya. Terus apa yang terjadi, Pak? Tidur ada depan lawang itu. Di muka lawang itu ada 1 bulan mungkin. Ya minta persembuhan tuh. Di depan lawang? Iya. Di pintu itu, tapi saya ada luar. Oh. Siapa yang suruh begitu, Pak? Ya, saya sendiri. Supaya minta petunjuk persembuhan gitu. Itu ada yang arahkan begitu, apa Bapak punya keyakinan atau kebiasaan? Ya, mungkin ya saya minta petunjuk lah. Ya. Saya minta petunjuk yang bisa menyembuhkan siapa gitu kan, enggak tahu itu ya itu mungkin jam 2 mungkin saya mimpi itu. Waktu itu Bapak tidak berdoa dengan keyakinan yang lama waktu itu untuk minta berdoa ya minta jalan persembuhan gitu tok. Di dalam keyakinan Bapak yang dulu, Bapak ada sempat nggak minta kesembuhan? Ya minta petunjuk persembuhan gitu, nggak ada jawaban, terus saya tidur itu mungkin ada jawaban.
Nah, terus bagaimana Bapak tidur itu kejadiannya? Saya mimpi diajak orang pakai jubah putih gitu loh. Saya Hmm. dipegang tangan saya diajak jalan. Bapak waktu mimpi diajak orang yang jubah putih itu, bagaimana perasaan Bapak waktu diajak orang itu? Saya ya agak takut saya ya, siapa itu? Saya kan ya belum kenal, belum tahu namanya siapa kan ya belum tahu. Oh. Terus dia bilang Terus apa sama Bapak? ya saya dipegang, diajak jalan, saya dibelok nih ke gereja itu. Hmm. Terus? Terus saya sore ini mungkin jam ada KKR tuh pas ada gereja. Hmm. Saya langsung masuk gitu aja banyak orang terkejut kok enggak ada masuk gitu. Terus Pak? Ya, masuk itu yang khotbah Pak Sarbini itu 3 hari loh KKR. Hmm. Terus anak saya kok Pak Kolik itu saya ajak, saya suruh gandeng. Hmm. Itu terus pulang tuh semua ya marahi, bapak ibu marahi. Lek pergi gereja ya cuma saya sendiri, anak-anak sama istri tidak boleh. Tapi Oh. anak saya, istri saya kukuh, kalau tidak bisa sembuh, semua masuk gereja gitu. Tapi orang tua tidak kasih. Enggak, Kenapa mereka tidak kasih, Pak? ya mungkin enggak senang sama Kristiani itu. Kan Oh. semua Islam. Orang Tapi tua semua Bapak, kan, tapi Bapak keputusannya apa waktu dilarang sama orang tua? Bapak masih mau datang apa? ya saya tetap datang ke gereja. Sekali masuk langsung Oh. kita datang. Oh, gitu. Jadi ada hambatan apa, saya enggak, rintangan berapa, saya enggak takut lah Pak. Hmm. Saya kukuh keputusan saya. Tapi orang tua marah waktu itu. Iya, ya marah-marah saya enggak takut. Oh. Marah-marah tiap hari ya marah-marah terus, tapi saya enggak takut. Hmm. Iya, iya, iya. Terus apa yang Saya masuk terjadi? Apa yang saya terjadi masuk setelah Bapak ke ya, gereja? saya Apa yang mungkin terjadi, ada Pak? 1 bulan jalannya sudah enak, bawa tongkat 1. Kan Satu biasanya bulan. 2 terus pakai 1 ya. Ya. Nah, terus Terus bagaimana ada jemaat kelanjutannya? itu, ya jemaat ada yang pandai sarap itu terus saya dibilangi, enggak usah diubat nih kemana-mana, berubati jemaat. Hmm. Namanya Pak Ramijan itu. Ya. Itu pijat sarap pandai. Oh. Di Terus apa yang terjadi, Pak? ya itu dikasih godong juar sama yang abu itu bisa kempes. Oh. Tapi keluar apa, nanah sama darah itu. Oh. Yang besar tuh nanah sama darah kan. Nah, selama Bapak ikut gereja kan orang tua tidak kasih, orang tua marah-marah. Terus Iya, bagaimana reaksi selanjutnya itu, Pak? tapi saya cuma terus teguh keputusan saya. Mantan istri saya Hmm. ikut, terus anak saya Pak Koling itu ya dimarahi tapi terus ikut saya. Bilangnya Iya, enggak iya, usah ke iya. gereja, suruh ke Langgar beli ini sarung sama kopiah gitu. Tapi enggak mau Hmm. orang anak itu. Iya, iya, iya. Terus selama berapa lama Bapak ikut gereja, akhirnya Bapak bisa jalan lagi? Itu mungkin ada 7 bulan, enggak 6 bulan. Bisa jalan, terus saya pekerjaan malah
kita ganti becak. Oh, pekerjaan yang lumayan berat Lama ya. ditinggal. Iya. Saya becak. Iya. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Iya. Dari kaki yang disuruh amputasi itu biasanya setahu saya, kalau Iya. dokter sudah menyatakan harus diamputasi, itu harus diamputasi karena kalau tidak pasti mati, Pak. Iya. Kalau saya enggak putusan gitu, saya kukuh. Saya pasti sembuh. Iya. Saya pasti Itulah sembuh. Tuhan Yesus. Iya. Ya, jadi teman-teman, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasa kepada Bapak Subani, Iya. dari keputusan dokter, beliau harus diamputasi, harus dipotong kakinya. Iya. Dan saya ingat betul, salah satu teman saya juga yang dinyatakan harus diamputasi karena terlambat dia meninggal, ya. Iya. Dia meninggal karena terlambat dipotong kakinya. Iya. Tapi Pak Subandi ini mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, Iya. dan bukan saja dia disembuhkan, tapi dia bisa narik becak loh. Iya. Itu sesuatu yang sangat ajaib terjadi di Iya. dalam Pak Subani. Nah, Iya. makanya saya katakan kepada kita bahwa Tuhan itu harus terbukti. Iya. Karena kalau kita mengatakan Dia Maha Kuasa, ya kita harus buktikan kuasanya terjadi di dalam hidup kita. Iya. Kalau kuasanya tidak terjadi, ya saya tidak yakin bahwa kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Iya. Kalau kita bilang Tuhan Maha Kasih, ya harusnya kita berjumpa dengan kasih Tuhan. Iya. Pak Subani mengalami kasih Tuhan Yesus. Iya. Sekalipun dia imannya berbeda, imannya tidak percaya Tuhan Yesus pada waktu itu, bahkan kita Iya. dengar sendiri orang tua beliau sangat marah-marah pada waktu itu, tidak diperbolehkan untuk ke gereja, disuruh ke langgar, disuruh ke masjid, Iya. tapi beliau tetap kokoh, tetap teguh, sesuai dengan petunjuk yang dia dapat. Nah, Iya. Bapak pada waktu Bapak bermimpi itu, jadi besoknya Bapak langsung ke gereja apa bagaimana? Langsung ke gereja. Terus? Langsung ke Ya itu gereja. dia didoain sama Pak Sarbini, Pak Pendeta Sarbini itu. Ya, jadi akhirnya Bapak bisa pulih kembali. Iya. Oke, luar biasa Tuhan Yesus. Iya. Nah, baru-baru ini ya gitu lagi Pak ini. Baru-baru ini ya gitu lagi. Baru-baru ini ya mau pandemi itu loh. Saya ya jatuh lagi, nggak bisa apa-apa, seperti mayat yang nggak bergerak itu kan bisa bicara. Jatuh di tempat yang sama apa di tempat yang lain lagi? Enggak, lain di sawah. Naik sepeda motor tuh ban depan tuh masuk got gitu. Saya jungkir balik, terlumpuk gitu. Nggak bisa apa-apa saya. Terus berapa lama itu? Itu sampai sekarang itu mungkin ya 2 tahun. Pak dokter Samsul itu bilangnya saya nggak bisa sembuh. Saya nggak percaya. Bilangnya saya sudah tua, mungkin sarafnya nggak bisa pulih gitu. Saya nggak percaya. Saya pasti bisa jalan lagi gitu. Ya. Selama Pak 2 tahun sekarang sudah meninggal, Pak dokter itu. Yang baru-baru ini saya ini sudah sembuh tapi bisa jalan, tapi belum bisa naik sepeda gitu. Tapi sudah bisa kakinya jalan? Kakinya kaku. Ya jalan bisa tapi kakinya itu kaku, semutan Pak. Luar biasa ya. Jadi 2 kali ini. Iya. Tuhan menyatakan kuasanya secara ajaib karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi Pak Subani. Oleh sebab itu setan itu merancanakan yang jahat. Jadi setan itu mencelakakan manusia.
dia Iya. dorong, dia jatuhkan. Pokoknya Iya. yang namanya kejahatan itu perbuatan setan. Iya. Dia mencelakakan manusia, dia membunuh manusia, dia Iya. menghilangkan damai sejahtera, sukacita. Makanya manusia kalau suka marah-marah, itu artinya sedang ada setan di dalam hidupnya, ya. Iya, betul. Kalau manusia Betul. ada Tuhan, ada kasih Tuhan, maka dipenuhi dengan sukacita, tidak marah-marah, ya. Iya. Tidak emosional, tapi kalau yang suka teriak-teriak itu, yang suka marah-marah, nah itu adalah orang-orang yang sedang dikuasai setan. Nah, luar Iya. biasa Tuhan menyatakan kebaikan di dalam hidup Pak Subani. Nah, Iya. Pak, Bapak bisa ceritakan nih, setelah Bapak percaya Tuhan Yesus, tantangan apa yang Bapak alami selain dari orang tua tadi? Iya. Tapi kalau saya ikut Tuhan, sekarang hidup saya sudah tenang, sama keluarga damai, terus sama anak-anak itu ya semua nurut. Ini yang baru tanggal 8 Juli itu anak saya yang nomor 3 ya dipanggil Tuhan ya. Ya, nomor 3 dipanggil Tuhan karena apa, Pak? Kena COVID ini. Oh, kena COVID. Iya. Jadi sudah meninggal? Sudah. Luar Itu biasa pelayanannya ya. Ya bagus itu. Pelayanan juga? Iya. Dulu ada Kasembon gitu, ada 1 tahun lebih. Dipanggil Tuhan umur 31. Oh, iya. Adiknya Pak Kolik itu. Oh, iya. Namanya Pak Markus Adi Santoso. Iya. Kalau Pak Terus Kolik itu tantangan dari luar apa saja, Pak? Dari teman atau mungkin dari orang luar? Apa Bapak mengalami tantangan apa pada waktu itu setelah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya cuma ya lingkungan tuh kurang baik sama saya gitu loh. Oh. Satu RT itu yang Kristen cuma saya sendiri loh. Lainnya kan Muslim saya semua. Cuma Bapak sendiri yang percaya Tuhan Yesus? Iya, satu RT itu cuma saya sendiri. Jadi selama Bapak istilahnya mereka nggak respon atau kurang baik sama Bapak, bagaimana Bapak punya respon pada waktu itu? Tapi saya ya diam. Saya punya putusan, saya makan tidak dikasih situ saja gitu. Yang penting saya nggak ganggu dia gitu. Amin. Jadi nyata bahwa Bapak punya keputusan adalah keputusan yang bulat ya? Iya, saya enggak takut. Ada apapun saya enggak takut. Iya. Nah, bagaimana Bapak istilahnya selama mengikut Tuhan, selain disembuhkan Tuhan 2 kali dari penyakit yang seharusnya Bapak sudah mati atau sudah meninggal, bagaimana mujizat-mujizat yang lain yang Bapak terima setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Apa saja mujizatnya, Pak? Banyak, Pak, yang itu. Saya tuh minta apa ya, terus datang sendiri. Pertolongan Tuhan itu banyak sama saya. Ya. Misalnya seperti apa, Pak? 1 atau 2 saja gitu. Yang pekerjaan yang saya yang mudah. Iya. Yang Bapak alami secara langsung. Iya. Terus saya itu kerja ya, tempatnya orang non muslim itu ya banyak. Lah saya ikuti itu ya kiai. Sama saya ya baik.
Waktu ada korban saya disuruh bantu mesti. Situ yang motong saya suruh bantu. Iya. Juragan saya. Jadi Bapak mengalami mujizat-mujizat ya? Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi teman-teman, kita telah mendengarkan bagaimana seorang yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan mengasihi semua manusia. Sekalipun Pak Subani ini adalah orang yang dari latar belakang tidak percaya Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi beliau. Siapapun Tuhan mengasihi. Makanya itulah pembuktiannya di dalam Tuhan Yesus bahwa dia mencintai semua manusia. Dia tidak pilih karena imanmu lain. Kau kan tidak percaya sama saya. Makanya aku tidak mau tolong. Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Iya, betul. Jadi marilah kenali Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dengarkan baik-baik. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun. Nah, perhatikan baik-baik teman. Kalau engkau tergolong orang, maka dengarkan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Bapa di surga kecuali bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau engkau belum terima Tuhan Yesus, buka hatimu. Ya, carilah kebenaran itu dan terus bertanya, apakah Tuhan Yesus engkau adalah benar-benar yang maha kuasa, engkau adalah benar-benar Tuhan? Kalau memang engkau adalah Tuhan, tunjukkan kepada saya. Bahkan ada beberapa orang sampai menantang kuasa Tuhan. Ya, menantang atau mereka ingin buktikan benar nggak Tuhan Yesus ini Tuhan yang sesungguhnya. Karena ada begitu banyak orang yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan semua manusia. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak percaya. Tapi Anda bisa tantang Tuhan karena Dia Tuhan yang bisa dibuktikan. Dalam hidup ini teman-teman, kita perlu pembuktian. Ya, kita tidak bisa hanya berdasarkan kata buku. Kita bisa hanya berdasarkan kata orang. Tapi marilah kita membuktikannya sendiri. Tantang dia. Kalau memang kau Tuhan, nyatakan kuasamu. Ya, karena dia Tuhan yang sesungguhnya, maka dia sanggup untuk menyatakan itu. Tapi kalau dia bukan Tuhan yang sesungguhnya, ya dia tidak sanggup. Sekalipun kita minta-minta kepada dia, tapi dia tidak akan melakukan. Ya, oleh sebab itu, mari. Tuhan Yesus telah membuktikannya kepada Pak Subani, dan kiranya teman-teman juga bisa membuktikan karena waktu ini singkat. Ya, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan segala bangsa, Dia mengasihi semua manusia dan Dia mati buat semua manusia. Terima kasih buat Pak Subani atas kesaksian yang luar biasa, dan doa saya supaya Bapak di usia yang sudah lanjut ini semakin menyala-nyala untuk Tuhan, semakin bersemangat, karena saya melihat bahwa Tuhan telah menyatakan mujizatnya di dalam hidup Bapak. Oke, teman-teman yang sudah bersama dengan kami juga menyampaikan terima kasih dan doa kami buat Anda semua. Kiranya kebaikan Tuhan buat setiap kita, dan saya berdoa Tuhan Yesus terus menyatakan kemurahan-Nya. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.